Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka terus kita senantiasa memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah tabaraka wa taala, la riya'an wala sum'ah, bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain dan seterusnya. Ibadah harus karena Allah tabaraka wa taala. Karena sejatinya syarat diterima ibadah seorang yang mana ibadah itu akan mendatangkan kebahagiaan kepadanya, yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Yang pertama dia harus ikhlas, kemudian yang kedua adalah mencontoh atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita lakukan, yaitu duduk di majlis taklim untuk belajar bahwasanya semua ibadah ini hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya, kemudian berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Prinsip Dasar Islam. Prinsip yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah orang Islam, dirinya adalah mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, dirinya adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar ucapan jemaah. Banyak orang mengatakan, oh saya cinta kepada Allah. Banyak orang mengatakan saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak mereka jangan sampai masuk ke dalam surga, jangan sampai masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ada orang yang dia bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah haus dan dia tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Maka disebutkan oleh penyair dari kalangan Arab, mereka mengatakan kullu waslan yadda'i waslan bil laila wa laila la tukiru bidzaka. Semua orang mengatakan cinta kepada Laila, tapi ternyata Laila mengatakan dia tidak cinta kepada orang tersebut. Kemudian disebutkan oleh para penyair, mereka mengatakan wa in kunta hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jikalau kecintaanmu itu benar,
kepada Allah tabaraka wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ata'tahu, maka sungguh engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbul muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia akan taat. Sama seperti kita ketika kita cinta kepada istri kita, jemaah. Apa yang dikatakan istri kita, kita akan turuti, jemaah. Apa yang diperintahkan untuk dibeli oleh-oleh ketika antum berada di perjalanan, antum akan belikan dia. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya juga harus seperti itu. Allahu Jalla Jalaluh yang memberikan kita kehidupan, Allahu Rabbul Alamin yang memberikan kita nikmat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang mengajarkan kita kebaikan, maka cinta kita itu harus kita tunjukkan, terutama kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini beliau menyebutkan asas yang keempat atau pondasi yang keempat, yaitu Islam ini adalah agama yang mengajak kepada tauhid, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwasanya tauhid itu setelah ditelaah oleh para ulama, setelah dicari-cari oleh para ulama, mereka mendapatkan tauhid itu dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya tauhid uluhiyah, yang mana ibadah itu harus karena Allah, salat karena Allah, semua macam ibadah harus karena Allah. Kalau kita mengatakan ini adalah ibadah, maka tidak boleh kita peruntukkan kepada orang lain. Contoh misalnya, Allah yang memberikan rizki, maka kita harus meminta kepada Allahu Rabbul Alamin. Tidak boleh orang datang ke kuburan, tidak boleh orang datang ke pohon, tidak boleh orang datang ke batu, karena sejatinya itu batu bukan memberikan rizki, jemaah, tapi Allah yang memberikan dia dan Allah yang menciptakannya. Maka itu adalah ibadah, harus diperuntukkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah, bahwasanya kita yakin Allahu Jalla Jalaluh yang menciptakan, Allahu Jalla Jalaluh yang membangkitkan, Allahu Rabbul Alamin yang memberikan takdir yang baik dan buruk kepada kita, dan kita harus yakini hal tersebut. Maka enggak boleh seorang itu meyakini kecelakaan, meyakini keburukan itu bukan dari Allah. Buruk dan baik itu dari Allahu Jalla Jalaluh. Maka jangan sampai dia meyakini, oh nanti kalau nabrak kucing berarti dia akan buruk nasibnya, nanti kalau dia melakukan ini seperti ini dan seterusnya. Maka dia harus mengetahui Allah itu adalah penguasa, Allah itu yang mengatur segalanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, adalah tauhid asma'i wa sifat, yaitu nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah itu banyak, jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha walillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah tabaraka wa taala memiliki nama 99 nama, waziyadah, kemudian ada tambahannya yang lain lagi. Kemudian berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Bukan jumlahnya cuma 6, bukan jumlahnya 8, bukan jumlahnya 12, bukan jumlahnya 20, lah, tapi nama-nama Allah itu sangat banyak sekali. Kemudian yang menjadi patokan juga yang perlu difahami adalah Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun, jemaah. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu apapun. Maka ini poin yang pertama. Berarti kita harus meyakini bahwasanya Allah itu nggak ada yang serupa dengannya. Kemudian Allah itu maha melihat lagi maha mendengar. Maka kita katakan ketika Allah memiliki tangan, berarti kita harus mengatakan bahwasanya Allah ini tidak sama tangannya dengan tangan manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan juga tidak layak, tidak sama dengan segala sesuatu dan tidak sama dengan yang lainnya. Allah punya pendengaran, tidak sama pendengarannya dengan pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Kita saja dengan makhluk yang lain beda-beda. Bahkan dengan satu manusia dengan manusia yang lain, ada yang bisa mendengar mungkin jarak sekian meter, ada yang tidak mendengar sama sekali. Ada yang dia mendengar biasa mungkin beberapa meter, tapi ada binatang yang sekedar hentakan kaki saja dia sudah tahu, dia sudah dengar, dia sudah tahu siapa itu dan seterusnya.
Maka tidak boleh kita samakan apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Walid bin Muslim. Kemudian disebutkan pula ketika dia bertanya kepada Anas bin Malik, kemudian Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'd, kemudian Sufyan Az-Zawri. Kemudian mereka mengatakan semuanya amiruha kama ja'at bila kaifin. Ya sudah, biarin saja sudah sebagaimana datangnya, tanpa bertanya kenapa, bagaimana, dan seterusnya, tanpa dirubah-rubah. Sudah Allah punya tangan, ya sudah selesai. Dan tangan Allah itu tidak serupa dengan tangan-tangan makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk, selesai. Enggak susah dibayangin kayak gimana. Oh, dia berarti punya jari, dia punya kuku, berarti dia punya persendian. Lah, itu tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Dan ini yang harus difahami sehingga kita tidak masuk kepada orang-orang yang suka mentakwil dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang perlu kita fahami juga di sini, hendaknya kita memahami makna dari la ilaha illallah. Karena banyak orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai sudah. Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Karena banyak kita lihat ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia masih datang ke batu minta jodoh, dia datang ke pohon supaya diberikan rizki, berarti dia belum faham dengan la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan di sini rahimahullahu taala, makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi hanya kepada Allah. Maka nggak boleh kita nyembah batu, nggak boleh kita nyembah pohon, nggak boleh kita nyembah masjid, nggak boleh kita nyembah buaya, nggak boleh kita nyembah kerbau. Maka tidak ada yang berhak dengan penghambaan tersebut kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini perlu kita pahami. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, beliau juga menyebutkan di sini ada orang-orang yang salah mentafsirkan la ilaha illallah. Yang pertama adalah ada orang yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda illa lillah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Padahal makna tersebut rancu, karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi baik dan dengan benar maupun salah adalah Allah. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Yang kedua, ada orang yang mengatakan la khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut merupakan bagian dari kalimat la ilaha illallah, dan penafsiran ini adalah penafsiran tauhid rububiyah, karena enggak cukup. Kan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Ini sekedar penciptaan saja. Berarti ya bagi yang lain-lainnya berarti enggak layak dong untuk Allah. Dan ini diantara akidah orang-orang musyrik. Mereka meyakini yang menciptakan itu adalah Allah, yang memberikan dia rizki adalah Allah, yang menyelamatkan dia dari mara bahaya adalah Allah. Tapi ketika beribadah dia tidak menyembah Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, ada yang mentafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghakimi kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal pengertian ini juga tidak cukup, karena apabila mengesahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang Maha Kuasa saja, lalu berdoa kepada selainnya, maka menyimpan tujuan ibadah kepada sesuatu selainnya, maka hal ini belum termasuk definisi yang baik. Maka yang benar itu adalah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, baik masalah uluhiyah, baik dia rububiyah, baik dia juga asma wa sifat. Kemudian beliau mengajarkan kita bagaimana supaya la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita sering dengar, bagaimana sih supaya kita lebih faham dengan hal tersebut. Maka beliau menyebutkan ada syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah harus mengilmui la ilaha illallah tersebut.
Karena banyak orang sekedar mengucapkannya tapi dia tidak faham. Disebutkan oleh Allahu Rabbul Alamin dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan benar kecuali Allah. Berarti kita harus mengilmu ini. Yang pertama, Allah ini, ilah ini, Allah ini adalah ilah kita. Udah kita mengilmui. Berarti nggak boleh melakukan ibadah kepada segala sesuatu. Harus Allah saja, karena Dia yang menciptakan dan yang seterusnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Melainkan mereka yang mengakui kebenaran, sedangkan mereka orang-orang yang mengetahui. Maka yang disebutkan dengan mengakui kebenaran adalah kebenaran kalimat la ilaha illallah, sedangkan maksud dari sedangkan mereka orang-orang mengetahui adalah orang-orang yang mengetahui dengan hati mereka tetap apa yang diucapkan dengan lisan. Ini keimanan maksudnya. Berarti kita meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita melakukan amal-amalan soleh hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu masuk kepada keyakinan. Syarat yang kedua, yaitu dia yakin serta benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Sebagaimana Allahu Rabbul Alamin mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, yang benar-benar adalah orang yang beriman kepada Allah, yang dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjihad dengan harta-hartanya, dia berjihad dengan diri-dirinya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu sakin fihima illa dakhalal jannah. Maka barang siapa yang dia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dengan benar kecuali Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Muhammad aku adalah utusan Allah, maka tidaklah dia bertemu dengan Allah tanpa ada ragu sedikit pun pada dirinya, yaitu dengan syahadat tersebut, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti dia yakin ilahnya cuma satu, nggak boleh ke yang lainnya, uluhiyahnya harus karena Allah, kemudian rububiyahnya juga untuk Allah, asma wa sifatnya juga untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka enggak akan ragu dia. Akhirnya nanti kalau tertanam kepada dirinya hal tersebut, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia akan nurut jemaah. Itu diantara keyakinan orang kalau sudah mengetahui la ilaha illallah. Dia meyakini itu adalah Rabb-nya, itu adalah sesembahannya. Tidak boleh dia mengkhianatinya, tidak boleh berpaling darinya. Maka semua yang dikatakan oleh Allah, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na tanpa ada rasa ragu. Maka ketika Allah Rabbul Alamin atau Nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, misalnya dari amalan-amalan soleh, kemudian dia mendapati pada dirinya, masa Nabi nyuruh kita kayak seperti ini? Masa Nabi memerintahkan seperti ini? Kan nggak nyambung. Oh, nggak sesuai dengan akal kita dan yang lainnya. Maka kita katakan, maka tauhid kita, kalimat la ilaha illallah tersebut belum benar-benar masuk dan belum kita yakini jemaah. Berarti selama ini kita nggak yakin kalau Allah itu adalah segala-galanya jemaah. Maka itu yang kadang membuat kita ragu ketika diperintahkan untuk menggunakan jilbab. Padahal Allah yang jelas-jelas mengatakan, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai para nabi, katakanlah kepada istrimu, anakmu, istri-istri kaum muslimin untuk menggunakan jilbabnya. Apa katanya? Hati saya belum bisa dijilbabi. Dia sampai menolak perintah Allah, berarti tauhid la ilaha illallahnya belum sempurna.
Nanti ada ternyata konsekuensi-konsekuensi yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan hal tersebut. Ternyata yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dia dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa dia mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin dia masuk surga. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia meninggal dunia, maka dijamin dia masuk surga. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW kalau dia betul-betul meyakininya. Karena banyak orang mengatakan la ilaha illallah masih melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan syirik, menyembah ini, menyembah itu, dan yang lainnya. Nah, kemudian Abu Hurairah pun menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadanya, idhab bina'layya hataini, maka pergilah engkau dengan membawa sandalku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman lakita min warai hadal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, pergilah engkau dengan membawa kedua sandalku ini, kata Nabi SAW. Kemudian coba engkau pergi ke belakang tembok ini. Kalau engkau mendapati ada orang di belakang tembok ini, kemudian dia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah, dan dia meyakini dengan hatinya, maka berikanlah dia kabar gembira dengan surga. Maka syarat untuk masuk surga bagi orang-orang yang mengucapkannya adalah hatinya harus yakin dengannya, yaitu kalimat tauhid, serta tidak ragu-ragu terhadapnya. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka disyaratkan yaitu masuk surga juga tidak ada. Berarti walaupun orang dia mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi dia masih menggunakan jimat, dia masih berpegang teguh dengan ada yang membantu dia, misalnya dari batu ini dan batu itu, misalnya dia pakai batu apa, misalnya cincinnya, oh ini yang menyelamatkan saya, walaupun di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, maka beliau menyebutkan di sini jaminan masuk surga itu tidak dia dapatkan. Dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-yakinul iman kulluhu, yakin adalah iman secara keseluruhan, was-sabru nisful iman, kemudian kesabaran itu separuh dari keimanan. Berarti yakin ini adalah sepenuhnya adalah keimanan, jemaah. Ketika antum yakin betul-betul karena Allahu Jalla Jalaluhu, maka wallahi semua keharaman itu akan kita tinggalkan dan kita akan mengerjakan kewajiban atau akan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa berkata kenapa dan seterusnya. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada keraguan lagi bahwasanya orang yang yakin dengan makna la ilaha illallah, seluruh anggota tubuhnya akan patuh beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluhu yang tidak ada sekutu baginya, dan akan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau memang benar tauhidnya itu, apapun yang dikatakan oleh Allah dia akan kerjakan, jemaah. Apapun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan kerjakan. Maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian tidak benar la ilaha illallahnya, Nabi tidak membolehkan dia masuk ke dalam telaga. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan malaikat untuk menghadang mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya Rabb, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kenapa engkau menghalang dia untuk datang ke telagaku untuk minum ya Allah? Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta la tadri ma haditsu ba'da. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu setelah engkau meninggal dunia apa yang mereka lakukan.
Banyak yang mereka lakukan ini tidak mengerjakan apa yang engkau perintahkan. Mereka mengatakan, oh enggak sesuai dengan kiai kami, oh enggak sesuai dengan akal kami, oh enggak sesuai dengan ustadz kami. Dan mereka meninggalkan hal tersebut. Berarti mereka syahadatnya belum sempurna, belum betul-betul dia melakukan hal tersebut. Adapun ketika kita meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya tempat kita beribadah, bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu, semua ucapannya adalah benar, apa yang diucapkan adalah kebaikan, apa yang dilarang adalah kemudaratan, kebinasaan di sana, kemudian kita kerjakan sekemampuan kita, baru pas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sekemampuan kalian. Kalau memang kalian mampu, kerjakan terus, berusaha. Jangan sampai mengatakan kenapa kok ini, kenapa kok itu. Oh, kita ini belum siap, kita sebelum ini. Sebenarnya yang membuat kita tidak siap, yang membuat kita membantah adalah hati kita yang tidak betul-betul meyakini Allahu Jalla Jalaluhu adalah Rabb kita. Allah adalah segala-galanya, yang memberikan berkah, yang memberikan apa yang kita butuhkan. Kita belum yakin dengan hal tersebut. Karena orang kalau sudah yakin apa yang dikatakan oleh Allah, maka dia akan kerjakan sekemampuannya tanpa embel-embel kenapa, dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fikhan. Dia mengatakan, ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, tambahkanlah kepada kami keyakinan dan kefahaman. Dan ini yang harus banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan tambah iman kita, kemudian di samping itu tambah yakin pula kita bahwasanya seperti ini yang diajarkan oleh Allah, ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita difahamkan dalam agama. Kemudian yang ketiga, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, di antara syarat-syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah hendaknya dia ikhlas, yaitu memurnikan amalan perbuatan dari segala kekotoran syirik. Sebenarnya ini adalah buah dari yang pertama dan yang kedua. Dia mentauhidkan Allah, kemudian dia yakin, dia mengilmui tentang Allah, kemudian dia yakin dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan hal tersebut akan berbuah keikhlasan. Maka dia tidak akan beribadah kecuali karena Allahu Rabbul Alamin. Karena ibadah itu hanya berhak untuk Allah. Karena seandainya kalau kita beribadah bukan karena Allah, apa yang kita dapatkan? Mungkin sekedar pujian saja. Dan wallahi pujian itu nggak akan lama. Mungkin sehari 2 hari selesai sudah. Apalagi kalau dia ada masalah sama antum. Dia ngutang sama antum, dipuji antum, Masya Allah, luar biasa. Kemudian antum tagih utangnya. Akhirnya kadang-kadang dia, ini kayak gimana, baru aja kemarin ngutang. Akhirnya dia mengatakan ini dan itu. Itulah pujian dari manusia, nggak banyak. Dan antum mengharapkan apa dari manusia? Bukan dia yang memberikan kita kesehatan, karena dia tidak mampu. Bukan dia yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita rizki. Bukan dia yang memberikan kita keturunan yang bahagia. Bukan dia yang memberikan kita anak. Bukan dia yang memberikan kita istri. Bukan dia yang memberikan kita suami. Tapi Allahu Rabbul Alamin. Kenapa kok kita harus menginginkan pujian yang sebentar daripada pujian dari Allahu Jalla Jalaluhu yang menjamin akan diberikan kita kebahagiaan selama-lamanya? Maka ini yang harus kita pahami, jemaah. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kalian kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingat, hanya kepunaannya adalah agama yang bersih. Cuman kadang-kadang memang jemaah, di antara rintangan yang kita kerjakan itu ya kadang kita pengen dipuji sama orang lain. Tapi kita harus berusaha untuk merubahnya, jemaah. Ketika itu adalah ibadah khusus karena Allah, kemudian kita pengen dipuji oleh orang lain, maka rubah, katakan bahwasanya anak gak butuh dengan pujian manusia, anak butuh pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau ada yang muji kita, berarti itu adalah keutamaan yang disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ujub. Jangan sampai ujub, harus dijaga.
Jangan sampai membanggakan dirinya, oh ternyata saya lebih hebat daripada dia. Lah, kita ini belum tentu hebat daripada orang-orang yang kita rendahkan, jemaah. Siapa yang menjamin? Mungkin kita Masya Allah memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin kita Masya Allah berinfak, mungkin kita Masya Allah ada hartanya yang banyak. Tetapi lihat orang-orang miskin di luar sana, mereka mungkin tidak memiliki harta yang banyak, mereka mungkin tidak membantu orang lain, karena mungkin kita membantu orang lain pengen disanjung. Karena banyak kita kalau berinfak itu, oh bentar dulu kita foto dulu. Nah mungkin awalnya ikhlas jemaah, tapi dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Silakan memfoto, kemudian mengeser, duduk di kajian silakan, tapi sembari menjaga hati ini. Jangan sampai kita mengatakan, ana udah hebat, duduk di majlis taklim. Tuh orang-orang di luar itu apa dia nggak datang ke majlis taklim? Hati-hati, itu akan menghilangkan amalan yang kita kerjakan dan menjadikan amalan itu tidak ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya atau agar mereka beribadah kepada Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bisafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia ikhlas karena Allah dari hatinya atau dari jiwanya. Berarti ibadah itu harus karena Allah, la riya'an wala sum'ah wala ya wala dan seterusnya jemaah. Karena kita mau mencari apa dari manusia? Enggak ada jemaah, enggak ada. Antum mau mencari duit, Allah yang memberikan duit tersebut. Walaupun mungkin ada yang memberikan antum duit dari apa yang antum kerjakan dari amal-amal soleh, maka ketahuilah Allahu Rabbul Alamin yang memberikan keberkahan tersebut. Kemudian yang keempat dari syarat la ilaha illallah, as-sidqu, harus jujur, yaitu jujur. Maksudnya di sini mengucapkan kalimat ini dengan jujur, mengatakan la ilaha illallah disertai oleh pembenaran hati. Dalam hati kita tanamkan bahwasanya enggak ada ilah kecuali Allah nih, enggak ada ilah kecuali Allah. Jujur kita. Maka barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka dia adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang berdusta. Nah, dan cara orang-orang berdusta itu ya dia menyelisihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, Nabi SAW memerintahkan ini enggak boleh, ini hukumnya haram, jelas-jelas dari Nabi SAW. Dia dustakan. Maka dia adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi SAW. Hati-hati. Banyak orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi SAW. Dia mengatakan, oh ini dari Nabi SAW, padahal tidak ada dari Nabi SAW. Hati-hati, kalau pada hari kiamat engkau akan didustakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Engkau adalah orang-orang munafik. Maka kita harus berhati-hati dalam menimba ilmu jemaah. Jangan sampai kita menimba ilmu asal-asalan. Maka cari dalilnya yang sahih, bagaimana penafsiran ulama, kemudian bagaimana dari para sahabat. Cari dalilnya yang sahih dulu. Cari dalilnya sahih apa enggak. Kemudian cari apa sih maksudnya tentang dalil tersebut. Jangan hanya mengatakan oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Bahkan ada orang membawa mimpi sebagai dalilnya. Dia mengatakan bagaimana menurut engkau? Ada orang lagi bertengkar nih. Ada orang lagi bertengkar atau lagi debat dia. Tiba-tiba orang yang didebat itu ada dia mimpi ada Umar di belakangnya misalnya, atau mungkin dia lagi debat. Dia datang ke kiai untuk menyelesaikan masalah di sana. Ternyata ada Umar di belakangnya kiai tersebut menyampaikan ini oh enggak, yang satu ini yang benar, yang kedua ini salah. Maka kita katakan itu enggak jadi dalil jemaah. Apalagi berbeda pendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita membawa Umar, membawa Utsman, membawa Abu Bakar menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jelas itu tidak dibenarkan. Hanya orang-orang membawa, oh tadi malam saya bertemu dengan Umar radhiyallahu taala. Maka barang siapa yang dia minum sirupnya masih di kerongkongannya,
masih di lambungnya, dijamin dia masuk surga. Antum bawa dalil dari mana itu? Berarti kita yang nggak minum sirup, kita akan masuk neraka. Berarti kita kalau nggak ada sirup di dalam perut kita, berarti kita akan binasa. Hati-hati, ada orang-orang membawa para sahabat untuk membuat agama ini menjadi rancu. Mungkin itu bukan sahabat, itu adalah iblis, itu adalah setan yang ingin menjerumuskan kita. Maka siapapun yang berkata kemudian menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahu Jalla Jalaluhu, maka dia jelas adalah salah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, imam yang kita Masya Allah junjung, kemudian yang madhabnya kita ikuti, beliau mengatakan, lau tabayyanat lakumus sunnatur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyada'aha liqauli ahadin. Maka kalau sudah jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, jangan kalian tinggalkan gara-gara ucapan orang. Kita ini enggak bodoh jemaah, kita punya akal. Kita ini lebih utama daripada binatang jemaah. Maka kita bisa mikir, kita bisa menelaah, cari. Karena itu kita harus belajar. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang masalah as-sidqu, tentang kalimat tersebut. Jujur dengan kalimat itu. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan, aku beriman kepada Allah, amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kemudian kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi ternyata mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Oh, saya cinta sama Allah, oh saya cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan ternyata bukan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merugi dengan hal tersebut. Maka jangan sampai sia-sia nih ketika kita meyakini tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kita ilmui dia, kemudian kita yakini, kemudian kita ikhlas, kemudian kita jujur juga dengan kalimat tersebut. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang orang-orang yang munafik. Allahu Rabbul Alamin mengatakan, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya yang mengetahui engkau Rasulullah itu adalah Allah tabaraka wa taala. Allah yang mengetahui engkau adalah Rasulnya. Tapi Allah menyaksikan orang-orang munafik itu dusta dia. Oh, ini Rasulullah, tapi amalan Nabi SAW dihindarkan. Bahkan mereka mengejek Nabi, mengejek para sahabat, berdusta dia atas Nabi SAW dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, absyiru, maka bergembiralah kalian, wabasyiru, dan berikanlah kabar gembira an-nasa, kepada manusia. Man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah, dia jujur dari hatinya, maka dia dijamin masuk surga oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Barang siapa di antara kalian yang dia bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, dengan jujur dari hatinya, melainkan Allah akan mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Jujur itu kayak yakini, betul-betul jemaah yakinin, oh Nabi adalah, Rasulullah Muhammad adalah Nabi Allah, dia Rasulnya. Berarti Rasul tidak boleh didustakan, Nabi tidak boleh disembah. Rasul apa yang diajarkan berarti ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Selesai masalah.
Cuman kadang ya sesuai dengan hawa nafsu, kadang dia membolak-balikan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kita harus mencintai kalimat tauhid tersebut. La ilaha illallah itu antum harus senantiasa cinta dia. Di mana antum amalkan dia. Kata mengatakan berzikir kepada Allah dengan la ilaha illallah. Dan ini di antara amal soleh. Ketika ada sahabat yang datang bertanya dengan amalan yang sesuai dengan bersodakoh, maka Nabi SAW mengatakan bikulli tasbihatin sodakoh, wa kulli tahmidatin sodakoh, wa kulli tahlilatin sodakoh. La ilaha illallah itu sodakoh. Dan kita harus cintai kalimat tersebut. Cintai, nggak boleh antum hinakan. Antum dapat ada tulisan la ilaha illallah di sampah, antum ambil dia, simpan bagus-bagus. Bendera seperti itu diinjak-injak sama orang, antum harus benci, antum harus cinta kepada kalimat tersebut. Benci perbuatan mereka. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di sini, yaitu maksudnya mencintai kalimat tauhid adalah mencintai yang terkandung pula di dalamnya dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Kan enggak layak. Allah yang memberikan rezeki, tapi dia datang ke batu, dia memohon supaya diberikan rezeki. Dia cinta kepada batu tersebut. Padahal sejatinya Allah yang memberikannya. Oh, dia cinta. Bahkan disebutkan kalau ada manusia, disebutkan oleh Nabi SAW di antara togut, kata beliau, yaitu yang akan merusak agama ini, dan dia adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mencintai seseorang melebihi cinta daripada Allah dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Allah mengatakan ini hukumnya haram, tapi ngikuti orang tersebut mengatakan halal, antum ikutin dia, antum ikutin dia. Contoh misalnya, kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya tai itu adalah najis, kotoran itu adalah najis. Ada orang cari berkah dari kiainya, dia nggak najis lagi kotoran tersebut. Diambil, ada dibaluri ke mukanya, ada dimakan juga kotoran tersebut. Dia lebih meyakini kiai daripada Allahu Rabbul Alamin, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas-jelas itu adalah najis, jelas-jelas itu ada najis. Ternyata dia lakukan. Kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh, kalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Cuman perintah-perintah Allah ini kita usahakan, kita kerjakan. Mastata'tum jemaah, sekemampuan kita. Ada orang diwajibkan dia sholat harus dalam keadaan berdiri, tapi ternyata dia nggak mampu, kata Nabi, faqaidan, duduk, nggak bisa dia duduk, fa'ala janbin, kata Nabi SAW, berbaring. Ini ketaatan ya. Maka ketaatan ini kerjakan sekemampuan, tapi berusaha, tapi tidak memaksakan diri. Karena kalau kita memaksakan diri lebih daripada kemampuan kita, faqad ghalaba, kata Nabi SAW, engkau akan terkalahkan. Kemudian beliau mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayya mimma siwahuma. Maka ada tiga perkara, kata Nabi SAW. Kalau ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan kelezatan iman, keiman yang sesungguhnya, kata Nabi SAW. Mana dia? Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kalau Allah mengatakan ini, bismillah, kerjakan. Kalau Nabi SAW mengatakan ini, bismillah. Kalau Nabi mengatakan ini hukumnya haram, maka nggak usah dikerjakan. Ini diantara bukti keimanan kita ya. Nggak ada toleransi dalam hal tersebut. Nggak ada toleransi. Kalau memang engkau mengatakan cinta kepada Nabi, kerjakan semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jangan mengatakan, kenapa kok gini, kenapa kok gini. Ada orang yang diperintahkan dia mengeluarkan zakat misalnya dari Nabi SAW, dengan syaratan zakat itu dia harus nyampe nisab. Kalau dia harta 85 gram emas, kemudian dia ada haulnya 1 tahun, sudah nyampe, sudah nisabnya dan haulnya, apa katanya? Capek kita nyari duit, Ustaz. Apalagi kalau duit antum 1 M misalnya, yang keluar juga banyak.
Karena 2,5% yang keluar. Tinggal dibagi 40 saja misalnya. Antum punya duit misalnya seharga atau punya emas 85 gram emas, maka tinggal dibagi 40. Mungkin yang keluar 2 gram mungkin 2 gram. Antum kalau mikir-mikir, ya Allah 2 gram ini lumayan banyak loh. 4 juta, 1 gram itu 2 juta. Kemudian antum dibisik-bisikin nanti sama setan. Hati-hati, berarti kita betul-betul tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mendapatkan keimanan dan kelezatan iman lebih mendahulukan Allah, Rasulnya daripada keduanya. Nah, bahkan seorang sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuka ba'da ummi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, atau ba'di, ya wahai Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku sendiri. Kata Nabi SAW, lah, belum sempurna keimanan engkau, kata Nabi SAW, sampai engkau betul-betul cinta kepada aku di atas segalanya, mau bapakmu, mau ibumu, mau anakmu dan seterusnya. Ketika anak kita mengajak kita melakukan untuk berbuat maksiat kepada Nabi SAW, maka tidak boleh dituruti. Orang tua kita mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Nabi SAW, tidak boleh kita turuti. Itu namanya kecintaan kita lebih daripada selain keduanya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, di antara tanda keimanan, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai seorang yang lainnya kecuali karena Allah. Kayak seperti kita cinta kepada istri kita harus karena Allah cuma. Sehingga kalau antum harus karena Allah, antum akan memberikan haknya. Jangan antum berlebihan sehingga nanti akan melakukan perbuatan maksiat. Cinta karena Allah itu ada konsekuensinya cuma. Apa maksudnya? Ya antum harus rawat dia, karena Nabi merintahkan kita untuk merawatnya, menjaga dia supaya dia jangan masuk neraka, memberikan kebutuhan dia, jangan berkhianat kepada dia dan seterusnya. Maka ketika kita mempelajari ini, kita akan senantiasa menjaga mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqrahu ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu, yaitu dia mencintai seorang semata-mata karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari neraka. Jangan diulangi lagi. Oh, sekarang kita sudah dapat hidayah. Ada kemarin, Allah ya mudah-mudahan diberikan hidayah dia. Dia ada orang di Bali sana, dia orang Bali sana, dia nikah dengan orang Islam. Kemudian dia ikut suaminya Islam. Ketika dia diceraikan, dia kembali ke agama tersebut. Maka enggak boleh. Maka itu enggak boleh. Ketika Allah berikan kita hidayah, maka kita harus jaga diri kita jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita sebutkan yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu tunduk dan patuh. Ini semisal dengan yang kita sebutkan. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah tabaraka wa taala, yang di dalamnya itu kalimat la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman kepadanya, berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah hak, benar. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kalian sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim sebagai nabi atau kesayangannya. Nabi Ibrahim ini mengerjakan tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah dan seterusnya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa
wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Maka kalau antum yakini Allah yang memberikan semuanya, nanti Allah akan membalas ini, maka tidak akan ada terbesit di kepala kita untuk menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir dari syaratnya ada yang ketujuh, yaitu al-qabulu, menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Jangan. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin al-majnun. Apakah akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena penyair yang gila atau seorang penyair yang gila, yaitu dikatakan Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati, jangan sampai kita menolak maknanya juga. Maka sebenarnya kembali ke semuanya, la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semuanya hanya untuk Allah. Maka antum harus belajar ibadah-ibadah itu mana, supaya kita nanti jangan sampai terjerumus baik dari uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Itu semuanya milik Allah. Allah memberikan rizki, nggak boleh ke batu untuk meminta rizki. Allah yang memberikan jodoh, nggak boleh kita datang ke dukun untuk minta jodoh. Dukunnya ternyata belum nikah, sampai tua nggak punya anak juga dia. Antum minta rizki supaya kaya, antum datang ke dukun, ternyata dukunnya juga miskin juga, rumahnya mau hancur misalnya, maka nggak masuk akal. Nah, nggak masuk akal. Ini seperti halnya orang yang menyembah kuburan di zaman sekarang. Mereka mengingkari la ilaha illallah, tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan mereka terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima kalimat la ilaha illallah. Allah ta'ala alam shawab. Ini yang dapat ana sampaikan. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini perlu kita imani, kita pelajari apa maksudnya, kemudian ikhlas, kemudian kita yakini, kemudian kita benarkan, kemudian pula kita cinta dengan kalimat tersebut, kemudian kita tunduk dan patuh dengan kalimat tersebut, kemudian juga menerima apa yang ada pada kandungan dari kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat anda sampaikan. Sisanya mungkin kalau ada pertanyaan, tafadhol, kita buka pertanyaan. Kalau enggak ada, kita cukupkan. Nah, ada? Nah, apakah sifat riyah dan sum'ah itu termasuk syirik? Kata Nabi SAW, iya. Ar-riya'u syirkun, kata Nabi SAW. Riyah itu adalah syirik. Cuman dia dianggap adalah syirik kecil, karena enggak semua amalan dia lakukan. Pas amalan itu saja. Berarti yang rusak itu adalah amalan itu saja, disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, syirik kecil itu adalah yuhbitu al-amal alladhi qaranahu, membatalkan amalan yang dia dampingi saja. Kemudian bagaimana caranya? Cepat-cepat rubah niat kita. Atau dengan mengatakan astagfirullah, ya Allah, ana melakukan ini bukan karena ingin disanjung oleh orang lain, tapi hanya karena Engkau. Dan memang dalam amalan itu sering muncul seperti itu. Apalagi kalau kita beramal, baru buka puasa misalnya. Kita yang paling banyak ini bawa bekal untuk buka puasa. Kadang-kadang dalam hati kita ini, pengen disanjung, saya ini lebih bagus nih yang anak saya bawa. Yang lainnya cuman bawa es teh semua. Ternyata kita bawa es buah misalnya. Bukan hanya es buah, ada makan yang ada dagingnya misalnya. Kadang-kadang merasa bangga kita. Ya, bangga untuk melakukan kebaikan boleh. Tapi bangganya ini enggak ingin dipuji oleh orang lain, maka cepat-cepat dirubah. Enggak, ini bukan untuk meminta pujian mereka. Karena untuk apa? Mereka kalau kita mengharapkan pujian mereka bisa balas. Enggak.
Mereka nggak bisa balas dengan sesuai yang kita bawa, enggak. Tapi Allah Maha bisa membalas kebaikan tersebut. Dirubah, dilawan, jemaah dilawan. Apakah akan merusak nanti amalan kita? Kalau segera dilawan, enggak. Kalau segera dilawan itu tidak. Tapi kalau dibiarkan terus, merasa bangga dia dengan amalan yang dikerjakan, itu nanti yang akan menghapus amalan itu. Nah, Allah Ta'ala karena memang sering kita melakukan amalan ini pengen disanjung sama orang lain. Bener juga. Bener. Kadang itu sering di pertengahan amalan. Awalnya ikhlas, nanti tengah-tengah ini cepat dirubah. Dan kita harus senantiasa berusaha karena Allahu Rabbul Alamin. Karena kita ini adalah orang-orang yang lagi belajar beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Kemudian amalkan doa dari Nabi SAW supaya terhindar. Nabi SAW walaupun beliau adalah orang yang membawa tauhid, melarang orang melakukan perbuatan syirik dan yang lainnya, beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Untuk jaga-jaga. Karena kita kan kadang-kadang nggak sadar melakukan perbuatan tersebut. Seringkali kita kalau sakit kepala, ini terus kita contohnya. Antum beli obat apa untuk ngilangin sakit kepala? Ditanya, tadi katanya sakit kepala, sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh. Karena Allah dan obat tersebut. Bahkan antum mengatakan yang menyembuhkan itu adalah obat dalam keyakinan antum. Antum nggak sandingkan bahwasanya yang ngasih kesembuhan itu adalah Allah. Hati-hati. Itu pun dikatakan oleh para ulama, dikhawatirkan jatuh nanti dalam perbuatan tidak benar, yaitu bahkan dikatakan syirik. Karena kita meyakini obat yang menyembuhkan, bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengatakan Allah yang menyembuhkan, kemudian sebab obatnya alhamdulillah disembuhkan oleh Allah. Kemudian sebab tadi minum obat bodrek atau obat apalah misalnya sakit kepala, maka ini aman. Maka ini diajarkan kita oleh Nabi SAW karena kadang-kadang kita luput dari hal tersebut, mungkin nggak faham, maka banyak-banyak doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik sedangkan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampunan kalau aku enggak tahu itu adalah perbuatan kesyirikan. Allah taala alam bissawab. Kemudian banyak berdoa jemaah, banyak berdoa, ya Allah, mudahkan urusanku, perbaiki amalanku dan seterusnya. Nah, ada yang lain? Yang mana itu? Yang hari-hari ya? Orang tua sakit parah, ada dokter menyarankan dicabut aja kan peralatan medisnya, tapi apakah kita mengiyakan itu termasuk membunuhnya atau tidak? Oh, nah, di sini. Dikhawatirkan juga dari pihak keluarga melakukan ritual-ritual. Nah, jemaah. Kalau ada harapan nggak boleh dicabut jemaah. Kalau ada harapan, tapi sebenarnya mereka cabut selang itu karena memang ya sebenarnya itu detak-detak sisa-sisa dari kayak seperti Allahumma sholli ala. Ini kita bukan mengkiaskan, kayak sapi kalau sudah disembelih itu masih gerak-gerak kulitnya atau mungkin ada kayak seperti detak jantungnya, itu sisa-sisanya. Itu biasanya sudah diteliti oleh dokter dan sudah ketahui, dan itu bukan membunuh jemaahnya, bukan membunuh. Tapi kalau memang tetap dikasihkan selang, aman saja, kan dokter cuman menyarankan saja. Kalau kita mengatakan biarkan saja sampai memang kalau betul-betul memang meninggal dunia baru dicabut, aman saja. Nah, aman saja seperti itu. Adapun kalau dia nanti ada keyakinan misalnya diundang ini supaya ini sembuh dan ini sembuh, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita cuman bisa mendoakan saja. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab.
Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Ada yang lain? Gak ada? Nah, Allah ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ingat, bentar lagi akan masuk puasa, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan puasa. Kemudian terus belajar tentang masalah puasa tersebut, apa yang membatalkan puasa, dan ingat juga jaga puasa kita dari pembatal pahalanya. Jangan terlalu fokus kepada yang membatalkan puasa. Cuman yang membatalkan pahala puasa kita kadang-kadang nggak fokus dengan hal tersebut. Itu juga harus jaga. Contoh kayak ngomong kotor, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, itu juga membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, cuman pahalanya tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang dia tidak meninggalkan qaula zur, kemudian caci maki orang yang lainnya, Allah enggak butuh dari dia meninggalkan makan dan minum. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kemudian Allah memudahkan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan, dan Allah menerima amal soleh kita tersebut. Kemudian terus belajar ya, terus belajar, buka-buka apa yang dibutuhkan, apa yang ini dan itu, sehingga amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian diberikan keberkahannya. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.